Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa wassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab terhadap pertumbuhan pemuda itu merupakan tanggung jawab yang besar, karena pemuda itu adalah amanah di pundak orang tua dan semua orang akan dimintai pertanggungjawaban yang sudah berada di bawah tanggungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la yakhsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat cobaan akan terjadi, kita perhatikan di masa-masa sekarang, kita berada pada zaman sekarang yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan beragam keburukan dan cobaan yang bertebaran, sehingga saking banyaknya cobaan, seakan cobaan berikutnya membuat cobaan sebelumnya akan terasa lebih ringan. Mungkin ini merupakan tanda bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya umat kalian akan dijadikan keselamatannya permulaannya, sedangkan masa akhirnya akan ditimpa musibah dan cobaan yang berdatangan, sehingga dengan cobaan tersebut membuat cobaan yang lain akan terasa lebih ringan. Saat akan cobaan terjadi, maka seorang mukmin akan mengatakan, ini adalah masa kebinasaanku. Kemudian cobaan itu telah berlalu, lalu kemudian datang lagi cobaan yang baru, maka seorang mukmin akan mengatakan, ini masa kebinasaanku. Maka barang siapa yang suka diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, maka hendaklah matinya itu mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir.
Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di mana-mana, kita berkeliling di mana-mana. Zaman sekarang ini tipu daya orang-orang kafir semakin meningkat. Sampai tipu daya orang-orang kafir itu sudah memasuki rumah-rumah kaum muslimin. Orang-orang kafir ini ingin mengikis agama kaum muslimin, menggoncang keimanan mereka, menghancurkan perilaku mereka, menebarkan keburukan dan perbuatan hina di tengah kaum muslimin, dan mengeluarkan mereka dari penjagaan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewujudkan apa yang menjadi keinginan busuk mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman dahulu orang-orang kafir tidak mampu memasuki akal-akal pikiran para pemuda-pemudi Islam. Mereka tidak mampu menampakkan kekufuran, penyelewengan, dan perbuatan tak senonoh mereka. Tapi sekarang pikiran-pikiran mereka sudah diterbangkan oleh angin yang bisa membinasakan, bahkan angin-angin berapi yang bisa menghancurkan agama, akhlak terpuji, mencabut akhlak terpuji, kebaikan, sendi-sendi al-haq dan keyakinan. Melalui channel-channel dan siaran langsung melalui HP atau di mana saja, baik di TV, orang-orang kafir itu mampu memasuki akal-akal pemikiran para pemuda-pemudi Islam. Mereka juga mampu menyelinap ke rumah-rumah kaum muslimin guna untuk menyebarkan keburukan, membawa racun-racun mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berani sekali menyebarkan rendahan diri mereka melalui pentas-pentas pendidikan buruk dan keji, sehingga semua ini akan menjadi suka bagi para pemuda-pemudi Islam. Suka apa? Suka bermesraan, suka kerusakan, dan meminum minuman khamar. Bahkan itu sebagai jebakan yang menjerat hati yang lalai dan lemah, sehingga itu menyebabkan akidah mereka rusak, perilaku menyimpang, dan terjerumus dalam lumpur keburukan. Tidak ada keburukan yang lebih besar dan lebih bahaya dibandingkan keburukan menyerang kaum muslimin. Serangan beracun yang membawa keburukan dan kerusakan. Ironisnya, meski bahayanya sudah demikian terlihat dan terbukti, masih ada saja anak-anak duduk berjam-jam, bahkan sepanjang hari, yang bisa menghancurkan mereka. Mereka mendengarkan dengan seksama ucapan-ucapan yang tidak benar, ucapan-ucapan yang tidak baik. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka semua yang disajikan oleh orang kafir. Anak-anak muda, anak-anak muda, pemuda-pemudi Islam menerima dengan sepenuh hati apa-apa yang diberikan oleh orang-orang kafir.
Sehingga dengan perjalanan waktu, pemikiran-pemikiran kotor itu mulai menjalar ke seluruh tubuh. Pemikiran yang baik mulai menyerang apa? Mulai menyerang pemikiran yang baik serta merealisasikan apa yang menjadi rencana dan keinginan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 8 dan 9? Maka janganlah kalian mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka ingin supaya kamu bersifat lunak. Lalu mereka bersifat lunak pula kepadamu. Quran surat Al-Qalam ayat 8 dan 9. Demikianlah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Kenapa kita kurang memperhatikannya? Bahkan wal iyaz billah, sebagian dari kaum muslimin lebih mempercayai perkataan-perkataan orang-orang kafir daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita semua menyadari bahaya yang mengancam keselamatan kita ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.